Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Basis, kembali lagi bersama saya Tio di Smandung Podcast. Gak podcast, gak asik. Nah, di depan saya kali ini ada Adika. Halo Adika. Halo. Ada Fatur. Halo. Halo Fatur. Halo. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah masih Ya, baik-baik saja. Masih baik-baik Ya, saja. baik-baik Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin Mas Bro dan Basis belum tahu nih siapa sih yang ada di depan saya kali ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mereka, kita nonton dulu cuplikan berikut ini. Selamatkan ratu kami. Hehehe, ada apa? Apa yang terjadi? Di mana ratuku? Dayang-dayang, di mana ratuku? Darling, darling. Maafkan kami Tuanku Raja. Ratu telah diculik oleh raksasa yang sangat besar yang bernama Rahwana. Diculik. Wah gawat. Alaman, sabere. Alaman, ratuku telah diculik oleh Rawana. Tolong jemputlah dia bawa kembali untukku. Dan bawalah cincin ini sebagai bukti penggantiku. Ya, Paduka. Nah, setelah Mas Bro dan Basis menonton cuplikan yang tadi, mungkin ada gambaran nih di pikiran Mas Bro dan Basis tentang siapa sih mereka berdua ini. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Aduh. Ya, mungkin benar ada yang nebak juga mungkin ya Iya. dari video tadi, dan memang mereka adalah perwakilan dari kelas yang menjuarai gelar karya di SMA Iya, Negeri 1 Kedung Kedung Uni. Uni. Juara 1 ya di Fatur. Iya benar. Ya, Cok. alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gimana? Udah ada tinggi hati? Ya. Yuk, sedikit sih. Oh, Sedikit. sedikit. Iya. Kita respect kepada semua kelas. Iya. Stay slow. Oke, jadi sombong secukupnya ya. Iya. Iya. Ya, oke. Gak apa-apa kan, apa namanya, mengapresiasi diri. Iya, Belum tentu besok juara, kemarin juara Iya. ya kan. Ya nggak apa-apa, masih normal, manusiawi. Iya. Dan mungkin masih juga Mas Bro dan Basis nih masih bingung dan belum tahu gelar karya SMA Negeri 1 Kedung itu apa sih gitu. Jadi untuk gelar karya itu adalah untuk siswa menuangkan kreativitas dan bakatnya yang terpendam, juga menemukan gotong royong pada diri siswa itu sendiri. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Nah, mungkin nih gelar karya di SMA Negeri 1 Kedung Uni ini ada berapa jenis yang dilombakan? Untuk gelar karya di SMA Negeri 1 Kedung Uni ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah drama, yang kedua adalah pameran seni rupa. Iya. Ada dua pemirsa. Iya. Ada Dan dua. kalian ini menjuarai yang cabang mana nih? Yang Alhamdulillah, drama. Iya, Oh, yang drama. Iya. Waduh, kayaknya Semandung penuh dengan drama ya. Kalian menjuarai drama loh. Iya, sangat ahli dalam drama. Iya, Ahli kita dalam drama. jagonya drama. Wah, waduh. Pantas ya juara 1 nih, mengalahkan yang Oh. lain. Oke, cukup mengejutkan ya kalian bisa juara. Nah, mungkin nih, kan mungkin penonton bingung. Yang ikut dalam gelar karya ini siapa aja? Mungkin nih. Oh, kalau yang ikut tuh seluruh kelas 11 Seluruh kelas 11 Iya. di SMA Negeri 1 Kedung Kedung Uni. Uni. Dan dari berapa kelas itu dibagi berapa lagi tuh? Kalau boleh tahu. Oh, kalau kan keseluruhan tuh ada 10 kelas. 10 kelas. MIPA 1 2 3 4 5 6 dan IPS 1 2 3 4. Pak. Untuk MIPA 1 4 itu mereka mendapatkan jatah drama, Mm-mm. dan untuk yang MIPA 5 6 itu mereka mendapatkan jatah pameran seni. Pameran seni. Begitu juga dengan kelas IPS 1 2 itu mendapatkan pameran seni, Pameran dan seni. 3 4 itu mendapatkan drama. Drama berarti pagelaran ataupun drama itu 6, pameran seni itu Iya. ada 4. Iya, betul. Nah, mungkin kan kalau dari beberapa orang kan kayak berpikiran kok 4 nggak 5 nih. Nah, dari kalian sendiri adil nggak nih pembagian seperti itu? Untuk pembagian gelar karya seperti itu menurut kami itu sangatlah adil. Adil. Iya, mungkin dalam kelas 12 nanti kita akan di-switch yang tadinya drama menjadi seni rupa, yang tadinya seni rupa menjadi drama. Oh, jadi Iya. semua akan merasakan pada Iya. waktunya Iya, tetap pada ya. waktunya. Nah, kalian saat dibagi drama itu menduga nggak, atau mungkin kalian kan mungkin kelas kalian emang drama ya, Iya. tapi mungkin menduga nggak dapat di pagelaran yang drama? Sangat tidak menduga sih. Nggak menduga Iya. ya. Oh, mungkin kan
udah siap duluan kayaknya kita bakal juara drama jadi kita siapin drama Enggak sih, enggak segitunya sih. segitunya. Tidak sampai segitunya. Nah, itu tuh dibagi guru mapel kah atau kesepakatan satu angkatan kelas 11? Untuk itu dibagi Guru Guru mapel. Iya, Guru mapel. Mm-mm. Berarti guru mapelnya yang membagi. Mm-mm. Iya, untuk guru mapelnya itu kan ada dua, Pak Yona sama Budika. Kalau Pak Yona itu menaungi kelas MIPA 1, 2, 3, 4. Kalau Budika itu kelas MIPA 5, 6. Jadi kalau yang dapatnya Pak Yona itu mendapatkan drama, terus kalau Budika itu lebih ke pameran seni. Pameran seni. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini mungkin ya, apa sih yang kalian siapkan awal-awal setelah mungkin pembagian ya? Pembagian kalian dapat drama, apa sih yang kalian siapkan? Untuk persiapan kami menghadapi gelar karya ini, yang pertama setelah kami mendapatkan informasi bahwa kelas kami mendapatkan drama, yang pertama adalah kami menyiapkan kepanitiaan kelas yang meliputi ketua, yang meliputi bendahara maupun PJ persiapan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa sih ketua panitia di kelas kalian? Siapa ya? Aduh, tak ketebak lah ya. Adika sendiri. Iya. Kalau boleh tahu, Adika dipilih atau gimana nih? Lebih mengajukan diri sih. Mengajukan sendiri. Iya, benar, mengajukan sendiri. Anak seni dia. Anak The real seni. anak seni. Enggak sih. Itu dipilih oleh kelas. Tapi kamu juga sambil sedikit-sedikit kayak ya udah aku diboleh gitu. Iya. boleh lah ya gitu. Gak apa-apa, kamu percaya diri tuh bagus. Dan nyatanya pun diketuai oleh Adika juara. Alhamdulillah. Juara 1. Iya. Iya. Mungkin di Hebat. ketua Ifatur nanti jadinya juara 1 tetap tur. Tetap juara 1. Ya, positive thinking. Iya. Kita harus selalu positive thinking. Selalu positive thinking. Nah, mungkin nih kan setelah Dika menjadi ketua dan udah memilih beberapa dari kepanitiaan nih, apalagi yang disiapin dari kelas kalian? Setelah kami memilih struktur kepanitiaan, kami juga memilih untuk tema. Ya, temanya. Itu sangat penting sekali. Ya. Tema kelas kalian? Apa ya? Temanya itu kita mengambil yang sudah terkenal, Rama Sinta. Iya. Rama dan Sinta. Nah, kenapa nih kok kalian milih Rama Sinta? Kan apakah mungkin ada batasan milih tema, mungkin dalam tokoh pewayangannya atau mungkin dibebaskan milih tema? Untuk tema sendiri itu terserah dari siswanya masing-masing. Yang penting itu masih meliputi drama. Iya. Ada teaternya. Iya. Kalau begitu kalian memilih Rama Sinta, apa nih keistimewaannya mungkin nih kan? Nggak milih yang lain. Iya. Adalah yang lain. Untuk keistimewaan sendiri, kami memilih Rama Sinta karena gimana ya? Dari Rama Sinta itu sangatlah menjiwai jalan ceritanya itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Contohnya mungkin contohnya seperti perjuangan pasangan. Iya, bener. Perjuangan pasangan itu kan juga terjadi di dunia nyata. Perjuangan pasangan kan dekat dengan kehidupan lah. Kalau misalkan yang nonton kalian itu sendiri nggak masuk dong ke hatinya. Itu masuk sekali sih. Iya, masuk sekali sih. Buat pembelajaran ya kalau ada punya pasangan itu gimana. Ya buat referensi. Latihan untuk latihan, benar ya. Oh, jadi dari itunya yang kalian pilih. Dan mungkin kalau dari sisi kalian ini kan Rama Sinta nih. Apa yang bikin kalian itu Rama Sinta mesra? Atau mungkin kan ada kisah yang sulit nih. Iya. Ya kan, apa itu dalam Rama Sinta? Mungkin Hanoman kan juga bisa dijadikan referensi ya. Referensi ya. Benar. Tapi kenapa kalian tetap pilih Rama Sinta? Emang bucin kah kelasnya? Banyak terjadi pasaran di kelas. Seperti itu. Jadi dekat dengan kehidupan kelas. Based on true story. Wah, bagus banget ya Bang ya. Dan setelah kalian memilih tema, terus juga udah memilih kepanitiaan selanjutnya nih, dalam langkah-langkah selanjutnya pemilihan peran mungkin. Untuk seterusnya setelah kami memilih tema, kami juga menentukan alur cerita dalam Anoman Obong dan Rama Sinta itu sendiri. Kami juga memasukkan
nuansa-nuansa modern dalam cerita tersebut supaya tidak membosankan, tidak monoton drama cinta yang sekedar ada Hanoman, Sinta, terus obong-obong gitu. Kita masukkan unsur jenaka, unsur modern. Apa nih yang pembedanya, unsur modern apa yang dimasukin nih dalam cerita kalian? Mungkin nanti teman-teman bisa dilihat videonya. Iya, seperti Rahwana menjadi aku seorang kapiten. Ada dansa. Ada dansa. Terus ada lihat kebunku. Sangat multi diverse sekali. Nah, itu ide-ide itu tuh muncul dari siapa? Sekelas kah atau mungkin dari ketuanya? Gimana nih? Itu kami juga mencari referensi di YouTube. Iya, kami juga tanya ke sana kemari, itu bagusnya gimana ya dalam skin ini gitu. Seperti itu. Aduh, jadi makin penasaran ya. Tapi buat saya sendiri udah nonton ya, mungkin penonton penasaran banget nih gimana pembedanya. Dan juga saya penasaran gimana sih persiapan kalian, prosesnya juga lebih lanjutnya untuk mendapatkan cerita yang bagus sampai juara 1 ya. Tapi jangan dijawab dulu. Kita ada break ya. Dan untuk Mas Bro dan Barasis tetap di Semandung Podcast, gak podcast? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam pariwisata. Situs Cagar Budaya adalah tempat peninggalan budaya yang berada di darat maupun di air, dengan bentuk benda maupun bangunan maupun struktur yang berupa peninggalan sejarah. Saya Aldio Fari. Saya Azhara Sania Putri. Kami perwakilan dari kelas 12 MIPA 5 akan menilik lebih dalam tentang struktur cagar budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan. Saat ini kami sedang berada di Bruk Plengkung yang ada di Desa Karangdawa, Kecamatan Kedunguni. Bruk Plengkung, nalika mireng jeneng kasebut, umume warga Kabupaten Pekalongan sampun boten asing. Amargi bruk utawi sering dipunsebat jembatan Plengkung punika peninggalan saking Walanda ingkang fungsinipun kangge irigasi sawah lan ngubungaken Desa Karangdawa kalian Kecamatan Wonopringgo. Bruk Plengkung is a vital irrigation channel or family known as the Aqueduct. It was built in 1930 and is served the family to channel water over the Sekarang River. Apart from being an irrigation channel, local residents also use this brook as access to cross the Sengkareng River to the next village. Besides that, it's also usually used to selfie location for young people who like portraits. Kata Bruk Plengkung berasal dari bahasa Belanda bruk yang artinya jembatan dan plengkung dari bahasa Indonesia yang artinya melengkung. Jadi nama Bruk Plengkung artinya jembatan yang memiliki bentuk melengkung. Bangunan Bruk Plengkung saat ini masih sangat kokoh dan eksotis. Betul, memang karena jembatan yang terletak di Desa Karangdawa, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan yang memiliki bentuk melengkung pada bagian atasnya ini memiliki nilai eksotisme tersendiri. Hal ini yang menjadi keunikan dan eksotisme dari bangunan bruk peninggalan Belanda ini. Kita mungkin memiliki agama yang berbeda, suku yang berbeda, dan bahasa yang berbeda. Tetapi kita berasal dari satu ras manusia yang sama. Dengan adanya peran budaya, kita harus saling mau menghormati dan menghargai satu sama lain. Kita harus mau melestarikan peninggalan sejarah budaya kita, termasuk Bruk Plengkung ini. Kita juga harus mau menjaga dan merawat budaya yang ada. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang cinta terhadap budaya dan mau melestarikannya.
Maka dari itu, jagalah apa yang seharusnya kita jaga dan lanjutkan perjuangan para leluhur untuk melestarikan peninggalan sejarah yang ada. Salam budaya, salam pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio di Semandung Podcast. Nggak podcast, nggak asik. Nah, masih tetap bersama Adika dan Fatur. Iya. Sang pemenang. Bisa dibilang, jangan. ya bisa Bisa dibilang dibilang. sang pemenang. Tapi jangan sih. Iya, jangan sih. Kenapa takut nambah tinggi? Enggak, kita Nggak, takut apa nih? keep low, tetap Oh. sederhana. Biar terlihat rendah diri Iya, ya kita guys. Iya, nggak apa-apa. Jadi disebutnya apa nih kalau nggak mau sang pemenang? Perwakilan perwakilan aja sih. aja sih. Perwakilan Iya. pemenang. Iya, karena kalau sekelas nggak muat ya. Iya. 30 berapa muridnya? 36. 36. Ya, jadi 2 aja. Iya. Jadi bersama ketuanya dan juga wakilnya. Bukan. Bukan, saya mungkin NPC. NPC tidak dianggap. Oke, mungkin lanjut lagi ke tadi ya, yang belum dijawab nih tentang usaha selanjutnya atau proses gimana kalian melanjutkan usaha yang tadi setelah tema alur. Selanjutnya apa nih yang kalian lakukan? Untuk selanjutnya kami juga memilih peran dalam drama tersebut. Iya. Oh, peran. Iya. Gimana tuh cara milih peran? Untuk peran sendiri kami memilih dengan cara satu persatu kami coba dalam Iya. peran tersebut. Casting. Iya, kita casting Iya. hingga Waduh. benar-benar kita menemukan yang pas untuk peran Apa? itu. Yang nilai casting siapa? Ya dari kelasnya itu Iya, sendiri. dari kelas. kelasnya itu sendiri. Berarti emang ditentuin kelas nggak? Iya. Guru mapel ikut masuk nggak? Enggak, kita Iya. kelas kita mandiri ya. Iya, Oh, murni mandiri. kelas. Iya. Mandiri. Mandiri banget. Mandiri banget. Nah, kalau casting berarti penilai sekelas ambil suara terbanyak kan, mungkin sekelas kan susah nentuin ya. Mm-mm. Iya. Berarti ambil suara terbanyak. Iya. Iya, betul. Kalau sekiranya dalam peran itu cocok, kami pilih menjadi peran tersebut. Iya, Itu yang walaupun nggak tersebut. tidak mendapatkan Ah. suara terbanyak, kalau emang udah cocok ya kita pilih. Iya. Ya. Tapi tunggu Mas, ada yang nggak cocok sih. Apa tuh? Oh. Anoman. Anoman. Ya kalau cocok kan nggak Wah, ya. mungkin sekolah di Waduh, Semandung. bahaya Iya, ya. betul. Anoman kalau cocok dengan dunia aslinya nggak mungkin ya. Iya, mungkin Wah. di Petung Kriyono sekarang. Iya, mungkin sekarang di Petung Kriyono. Nah, Anoman siapa di? Ya, Siapa sih Anoman tuh? Siapa yang berani Anoman? Siapa ya? Ada coba tadi biar pada kepo Mas. Iya. Gak usah dibahas. Wah, malu Aduh. nih. Aduh, susah. Kan udah lihat di layar tadi Iya. pakai putih-putih jelas ya, Anoman putih. Nah, itu siapa di balik wajah putih dengan Ush. baju serba putih itu Em. yang berani diobong-obong? Oh, iya. Coba itu. Untuk Anoman sendiri saya Mas. Oh, aduh. ketuanya Ketuanya justru sang sendiri. Anoman yang kamu cocok. Jangan dong, jangan cocok Lincah dong. kan Anoman lincah, Iya, lincah. iya. Oh, Iya. enggak mau. Atau mungkin tokoh lain gimana cara nentuinya Rama Sinta? Kan perempuan dan laki-laki nih, susah Iya. nih. Gimana cara kalian nentuin? Untuk nentuin Rama dan Sinta mungkin ada satu sih. Iya. Apa itu? Yang paling bucin di Iya. kelas. Yang paling Tingkat bucin, kebujinannya tingkat harus kebujinannya tinggi harus banget. tinggi. Iya. Karena Rama Sinta bucin. Iya, Iya. benar. Bucin. Oh, jadi yang benar-benar bucin. Mm-mm. Contohnya mungkin, nah kan ngeliat kecocokan kan perannya itu langsung dua-duanya, Rama Sinta atau mungkin Rama sendiri, Sinta sendiri, nanti cocok gitu, gimana tuh? Mungkin itu dari voting terbanyak kelas nih Mas. Oh, voting terbanyak. Iya. kelas. Oh, jadi di casting Saling terus- mencocok-nyocokkan. Iya, Ah, kita seperti saling itu. mencocok-cocokkan walaupun tidak cocok harus dicocokkan. Waduh, dicomblangin ya? Iya. Dicomblangin. Jadi Rama Sinta. Tapi kalau penonton nanti lihat di videonya mungkin ya, itu emang cocok ya, cocok. Cocok Pinter-pinter sih, kalian cocok milihnya, iya. Selain Rama Sinta. Nah, ini mungkin cocok nggak cocok ya, karena nggak bisa cocok. Rahwana. Oh. Kan gak ada yang bisa cocok jadi raksasa. Ini Oh, iya, bahaya. benar juga. Iya. Untuk Rahwana sendiri itu kami ditentuin dengan cara memilih yang paling tegas di kelas Mas. yang paling tegas. Ya, yang paling gimana ya? Yang paling sangar lah. Sangar, sangar. tegas, berbadan besar, tinggi gitu. Terus jangan lupa tawa yang ho ho ho. Oh, berarti dia setiap di kelas ketawanya ho Ya, gitu. betul, Iya, betul, ya. betul. Selalu. Kurang Betul. lebih begitu. Ngagetin ya kalau guru lagi ngejelasin. Iya, tahu-tahu dia ketawa.
Aduh, ternyata ada yang gitu di kelas kalian ya? Ada Mas. Kelas kita emang unik-unik Mas. Unik-unik. Setiap orang unik banget, langka semua. Seperti itu yang cocok peranin Haroman cocok lah. Kalau Fatur peranin apa nih? Aku berperan sebagai pengawal dari Anoman sendiri. Anoman, pantas ini ada Dikanya ada Faturnya, jadi pengawal. Ini ajudan. Ajudan. Sangat setia sekali ya ajudannya ya. Aduh. Nah mungkin deh ya dari penongkohan udah. Selanjutnya gimana kalian nyiapin tempat atau mungkin properti yang dibutuhkan? Untuk kami menyiapkan seperti properti atau busana, dari awal kami sudah menyampaikan, kami sudah membagi panitia seperti PJ musik, seperti PJ drama, seperti PJ properti dan busana. Kami sudah membagi itu, tinggal dari koordinator tersebut menyampaikan apa yang dibutuhkan, apa yang sudah didapat dari mereka melakukan investigasi di tempat-tempat lain. Iya, betul. Jadi ada yang survei dulu. Iya. Nah, properti kalian sendiri berarti dibuat oleh PJ-nya atau emang bareng-bareng? Bareng-bareng sih. Kita kan solid, jadi kita harus apa-apa bersama. Solid. Bagus banget kelasnya ya. Jadi ingin join nih. Tapi udah mau lulus turun ya. kelas dong jadi nih. Nggak jadi deh. Nah, kalau solid ya kan. Dari musik berarti ada yang nentuin musik? Ngatur. Ada. Biar tetap sesuai ya. Iya. Nah mungkin nih dari ada PJ ada ini, dari peran juga mungkin ada yang dapat peran besar Rama Sinta, yang dapat sorotan mungkin paling banyak kan Rama Sinta, Noman, Rawana. Dari kalian sendiri dari kelas yang mana yang mungkin aslinya nggak dapat sorotan ya aslinya, tapi bagi kalian itu aslinya penting di kelas dari dalam pegelarannya. Mungkin dari teman-teman bisa melihat video dalam cuplikan Anoman Obong bertemu dengan kakek tua. Nah, kakek tua itu gimana ya? Sangat kasihan banget Mas. Iya, karena cuma kedapatan satu scene saja. Ya, tetapi itu dalam scene itu kakek tua itu sangat berperan penting dalam drama tersebut Mas. Iya. Oh seperti itu, berarti itu sangat penting ya? Sangat penting malah Mas. Dibilang penting banget, tapi di belakang panggung Mas, seperti menyiapkan mikrofon, seperti menyiapkan musik, itu sangat berperan penting. Wah, berarti walaupun dia nggak tersorot, dia aslinya penting. Tanpa dia mungkin banyak kendala ya. Banyak kendala. Nah mungkin kan dengan adanya kakek mengurangi kendala. Tapi kalau kendala lain ada? Kendala lain nih? Kendala lain kayaknya lancar-lancar aja sih Mas. Lancar-lancar aja ya benar. Wah, masa? Gak mungkin aneh. Karena mungkin kan ya mungkin sih ya. Tapi ada mungkin kan kalau aku sendiri disuruh pagelaran kan mungkin kayak ya nanti jam 10 ya datang, aku jam 12 datang. Gimana tuh? Untuk kendala dalam waktu kita latihan itu banyak sekali Mas. Iya, betul. Dari banyak teman-teman yang nggak mau berangkat. Banyak banget. Dari teman-teman yang malas-malasan, ngaret, bilangnya berangkat jam 9 tapi jam 1. Itu sangat membosankan sekali. Itu mungkin maksudnya dia masih jam 9, cuman lebih berapa jam gitu. Mungkin ya. Seperti itu dah. Mungkin biarkan kelas kalian kan dibilang kompak, iya. Nah, tapi kan ternyata ada kendala. Gimana menutupi kompaknya? Apa yang kalian lakukan terhadap teman-teman yang bikin kendala ini? Dari situ kami juga memberlakukan dalam pagelaran tersebut sistem denda Mas. Sistem denda. Denda biar teman-teman itu enggak pada ngaret semua Mas. Kalau ada denda kan kita takut gitu ya. Nanti uang jajannya habis gimana? Denda. Ya jadi dendanya itu setiap 5 menit itu 2.000. Wah, per menit itu 2.000. Waduh. Per menit. Bahkan kalau udah mepet itu per menit itu bisa dinilai 1.000. Seperti itu ya. Berarti benar-benar waktu adalah uang ya. Iya, itu benar ya. Itu buat panitia waktu adalah uang sih Mas, betul. Iya, waduh. Nah, kira-kira setelah ada denda nih efektif enggak nih? Itu atau mungkin cukup sangat efektif sekali. Iya. Yang denda kenanya banyak? Lumayan sih. Jadi selain itu menguntungkan di sini juga ya. Iya. Waduh. Dana. Tambahan dana. Berarti dalam kalian mengelola dana itu aslinya mungkin iuran tapi secara halus. Iya benar ya. Iya. Iurannya dikit 2.000 tapi denda 2.000. Denda wah banyak sekali. Lama-lama banyak denda jadi 200 ya. Waduh. Wah, bagus ini bisa dicontoh ya. Jadi bilangnya iurannya dikit tapi ada denda. Bagus ya kelas kalian. Lagi-lagi deh solid ya. Waduh, padahal yang solid tuh seharusnya IPS.
Kelas kalian MIPA kan? Iya, MIPA. Kan IPS. IPS S-nya solid. Oh. Kalau IPA kan A-nya apa nih? Ambiar. Waduh. Mungkin ambis bisa ambis. Iya, ambis bener. IPA ambis. Jangan ambiar. Iya. Jangan ambiar kan bucin masa ambiar kan belum putus. Iya. Iya seperti itu. Nah, Mas Bro dan Basis, setelah ini kita akan memainkan game bersama Adika dan Fatur. Jadi untuk Mas Bro dan Basis jangan kemana-mana, tetap di Spandung Podcast. Gak podcast, gak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami perwakilan Duta SMA Negeri 1 Kedunguni dari kelas 11 MIPA 6. Nama saya Akila Sofiana Syaputri. Dan nama saya Muhammad Najmi Zaidan. Pekalongan dikenal sebagai kota batik. Begitu banyak orang menyebutnya demikian. Namun, di balik semua itu, banyak sekali unsur yang mendorong kebudayaan di Pekalongan. Baik unsur kebudayaan maupun unsur bangunan yang bersejarah. Unsur kebudayaan meliputi lopis raksasa saat Syawalan, nyadran, pekcun, ziarah makam atau nyekar, simtuduron atau samroh, dan kesenian sintren. Sedangkan unsur bangunannya seperti cagar budaya yang meliputi rumah dinas Pekalongan, kantor pos Pekalongan, gedung pertanian Pekalongan, Gor Cetai Pekalongan, gedung batik TV Pekalongan, museum batik Pekalongan, benteng Pekalongan, dan pendopo Pekalongan. Cagar budaya sendiri memiliki arti warisan budaya, bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan darat ataupun di air. Saat ini, kita berada di salah satu cagar budaya di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di pendopo Kabupaten Pekalongan. Dahulu pembangunan pendopo Kabupaten Pekalongan selesai bertepatan dengan hari Jumat Pon 19 Zulhijjah tahun 1423 Hijriah atau tanggal 21 Februari 2003 yang diresmikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Hari Sabarno dan nama Presiden Republik Indonesia yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri pada tanggal 5 April 2003. Pendopo Kajen Kabupaten Pekalongan berada di bagian depan gedung rumah dinas Bupati Pekalongan dengan halaman depan kiri dan belakang terbuka dan sangat luas. Ada 2 pintu masuk ke dalam pendopo, namun hanya 1 pintu yang dibuka, di mana di sebelah dalamnya terdapat pos jaga. Di luar tembok pagar depan terdapat area yang sangat luas. Pada taman kecil di halaman depan pendopo terdapat prasasti peresmian yang direkatkan pada dudukan semen seperti batu. Pos jaga berada di sebelah kiri pagar besi pintu masuk yang terlihat terbuka. Atap pendopo Kajen Kabupaten Pekalongan berbentuk lintasan dari lumanjang pendek pada bagian bawahnya. Ujung bawah sudut-sudut atap dibuat melengkung ke atas dan mengecil, membentuk ornamen menyerupai bagian atas belakang makula ksatria Pringgadani Raden Gatotkaca. Pada struktur segitiga di depan bangunan menempel logo kabupaten terbuat dari kuningan. Prasasti lainnya yang berada di bagian halaman depan berisi riwayat singkat Pendopo Kajen Kabupaten Pekalongan. Sama halnya dengan prasasti peresmian, tulisan warna kemasannya ditata pada marmer dengan lambang Garuda Pancasila pada bagian atasnya. Prasasti ini bertanggal 17 Mei 2003 ditandatangani oleh Bupati Pekalongan. Pembangunan pendopo Kajen Kabupaten Pekalongan, rumah dinas Bupati, dan kompleks sekretariat daerah Kabupaten Pekalongan bisa terjadi dengan pengorbanan jumlah warga setempat. Tercatat ada 59 warga desa Nyamuk, 34 warga desa Tanjung Sari, 20
12 warga desa Tanjung Kulon dan 6 warga desa Gresik yang harus melepaskan tanahnya untuk dijadikan lokasi bangunan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang Pendopo Kabupaten Pekalongan yang merupakan cagar budaya. Sekian, terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang, mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tio di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. Nah, selanjutnya kita akan memainkan sebuah game tebak gambar wayang. Waduh. Gimana nih? Adika, Fatur udah siap? Agak Harus siap. Harus siap tapi ya benar. Iya, harus siap benar ya. Oke, mungkin sudah siap. Oke, selanjutnya kita melaksanakan ya. Ya saya dulu. Rahwana. Semar. Bentar, ada kukunya. Bima. Sempati. Kalau itu Anoman, mana berarti? Oke. Sekarang gilirannya Cika ya. Aduh. Itu Ravana, Rama dan Cinta. Petro kan yang wacung. Gareng. Siapa? Gareng. Iya. Mantap, Gareng. Bagong. Yudhistira. Waduh. Gimana nih Adika dan Fatur setelah main game tebak wayang? Sedikit. Kalau saya yakin 100%. Yakin. 100%. Wah. Kalau saya masih 98%. 98%. Waduh. Tapi saya lihat dari belakang layar ya. Ternyata kalian ini tidak cuma pandai di seni peran, tadi wawasan kalian juga luas ya dalam pewayangan ya. Harus. Sebagai orang Jawa. Ya, Jawa Pride. Ya. Jawa Pride. Nah, setelah tadi mengenal pewayangan, dijelas juga kayak wah pewayangan kayaknya wawasannya luas kalian berdua nih. Nah, mungkin nih untuk penutup pada podcast kali ini, apa yang ingin Fatur ataupun Adika sampaikan kepada penonton Mas Bro dan Mbak Sis? Mungkin dari Fatur dulu. Fatur dulu. Mungkin dari saya pesannya untuk kedisiplinan bisa menggunakan sistem denda ya guys. Jadi itu adalah salah satu sistem yang menguntungkan juga bisa menambah pundi-pundi uang juga ya. Jadi bisa divariasikan setiap 5 menit 5.000, 1 menit mungkin 1.000. Jadi waktu adalah uang, itulah prinsip kelas kita. Waktu kelas itu kalian, uang. wah. Ya, aduh. Keren sekali. Nah, mungkin kalau dari Adika nih. Mungkin dari saya tetap berusaha, tetap percaya diri dan jangan minder. Jangan minder. Iya, yang penting jangan minder. Waktu mau tampil, waktu pagelaran itu yang penting jangan minder. Percaya dirilah pada diri kalian sendiri. Diri kita sendiri harus percaya. Jadi yang satu ini adalah disiplin, yang satu percaya diri. Ya, wah, itu. Ini sangat ini ya pendirian sekali ya. Yang penting
Berpendirian banyak sekali ya. Positif vibe banget kelas kalian. Ya kan kelas kita kan punya slogan. Oh, punya Ya, kita punya slogan. slogan. Yang diterapin setiap kita ada lomba, kita selalu menerapkan tersebut. Oke, apa tuh? Genesis bisa juara. Wah, hebat. Memang bisa juara ternyata Ya, kenyataan alhamdulillah. slogan. Saya membuktikan Genesis itu kelas yang solid Tuh. ya. kayak slogannya aku kenal ya, kerja. Kelas slogan kelasku. Oke. Pernah denger itu? Iya. Siap. Slogan per Oh ya, slogan per kap. Oh iya. Waduh, bagus sekali statementnya ya. Nah, itu mungkin bisa jadi pedoman untuk kelas-kelas yang lain, atau mungkin ada kelas kita ya. Ada kelas kita yang akan naik kelas dan merasakan pagelaran. Kalau mau juara harus disiplin dan juga percaya diri. Iya. Betul. Nah, terima kasih Adika, terima Sama-sama. kasih Fatur, Ya. sangat menarik sekali Arigato obrolan kalian, gozaimasu. terutama kelas kalian sangat menarik. Iya. Sangat, Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya pada podcast kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Tetap di Semandung Podcast. Gak podcast, gak asik. Bye bye.